usahakan konten itu pergantian kameranya banyak. Jangan teks-teks aja terus kameranya lama. Aku pernah ikut seminar juga tentang penelitian orang-orang menonton itu. Biasanya itu nggak akan suka dengan yang monoton atau lama aja gitu. Penonton lebih suka cenderung melihat yang gambar berubah-ubah. Kalau misalnya kita nggak ada ngomong, kayak misalnya pun kita aja yang ngomong di depan kamera itu usahakan kayak editingnya main zoom out, zoom innya itu supaya mata penonton ini nggak bosan gitu. Terus misalnya kita ngomong aja dengan wajah juga perlu ada tambahan teks kalau mau lebih interaktif karena penonton sambil mendengarkan kita juga dia akan membacakan teks, otomatis dia akan lebih paham gitu. Tetapi kalau misalnya tadi udah buat yang tanpa wajah itu nggak masalah, bisa. Kalau untuk monetisasi sejauh ini bisa. Memang ada juga kabar pernah bilang nanti YouTube akan mengedepankan yang lebih pakai wajah dan ada suara karena visualnya udah lengkap gitu. Tetapi sejauh ini yang aku lihat kebanyakan konten yang pakai teks dan tidak menampilkan wajah sih itu bisa monetisasi gitu. Terus ini mungkin sedikit lagi tentang konten berulang ya. Kalau misalnya kita itu tidak menampilkan wajah, tapi videonya itu hampir mirip-mirip terus yang kita syuting. Nah itu bisa jadi kena konten berulang gitu. Itu juga jadi resiko gitu. Ya, itu dari saya. Soalnya kami pernah bahas juga di ini ya, Kang Lutfi ya, di pertemuan YouTube kontributor YouTube ya. Iya, itu baru banget kemarin ya, Mas. Baru Baru banget banget nih. kemarin sama Dan DC juga sama Mas Ruben terkait konten Ya, berulang ya. Bikin konten ya burung itu ya, Mas. ya itu konten burung itu. Iya, dan di situ sebenarnya saya baru belajar loh. Ternyata kan yang saya pikirkan audiens itu manusia ya. Ternyata bisa loh kita bikin konten burung, burung berkicau, audiensnya itu untuk burung gitu. Dan saya Oh baru iya tahu, yang oh nonton burung malah ya. iya, saya baru tahu ternyata bisa kayak gitu ya di YouTube loh. Kita bikin buat teman-teman yang suka burung ya. Ini misalnya burung teman-teman berkicau nih, teman-teman videoin aja. Terus nanti teman-teman upload di YouTube, nanti yang nonton itu bukan orang, tapi burung. Jadi kan orang nyari nih videonya video teman-teman 2 jam misalnya, terus ntar dia akan setel ke burungnya biar burungnya bisa berkicau. Nah, cara mainnya gitu. Dan saya baru tahu ada kayak kayak gitu. Itu yang ngomong Mas Denji sih ya. Saya wow, ternyata kayak gini ya. Iya dan sih. Ya, mulai aneh-aneh ternyata di YouTube gitu. Nah, tapi aku akan masuk ke materi. Aku bener banget apa yang disampaikan Kak Ismail, tapi aku mau nanya dulu nih ke Kak Vita nih. Kalau boleh tahu, sorry Kak, tadi aku habis dari toilet. Nah, kalau boleh tahu pembahasan apa ya Kak di kontennya Kakak? Oh, kalau saya channelnya bikinnya ini tentang tutorial, Mas. Tapi sejak masuk kelas ini saya juga sudah nyoba sih yang bikin tentang musik, gosip artis, sudah saya coba-coba. Cuma kan ya belum kalah kalau yang saya seriusin ini tentang tutorial gitu. Tutorial editing di KineMaster. Oke, Itu tutorial. uploadnya seminggu sekali. Itu yang kemarin yang ajukan pertanyaan di Telegram grup tentang burung berkicau kan saya itu habis webinar yang kedua. Oh, Jadi siap siap siap. Oke, berarti tutorial editing yang di KineMaster ya? Nggak, tadi tuh pertanyaannya lebih iya. ke bagusan mana antara menampilkan wajah dan tidak menampilkan Iya, wajah gitu. soalnya kan pernah itu Mas saya lihat editing kirim master, cuman dia rekam layar terus di bawahnya ada teks. Jadi habis ini terus klik ini, habis ini klik ini gitu. Berarti kan saya bikinnya rekam layar pakai suara. Cuman kalau saya rekam suara kan agak lama gitu. Nunggu momen lah berisiknya selesai dulu baru saya tek-tek dulu seperti itu. Oke, berarti lebih ke ini ya Kak Ismail, lebih ke suara dan teks saja ya? Lebih 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 bagus pakai teks saja atau pakai suara ya Kak? Atau pakai suara sama teks gitu ya? Iya, Oke. Oke, jadi gini, kalau misalnya cuma rekam doang terus nggak ada suaranya cuma pakai teks itu kayak kontennya Kak Alifa ya, konten estetik. Nah, aku juga bingung sama niche itu. Jadi itu nggak usah pakai suara, cukup pakai teks saja. Tahu viewsnya bisa ratusan ribu aja. Itu emang aneh untuk niche itu ya. Aku juga baru tahu. Nah, tapi kalau untuk KineMaster teman-teman, aku sebenarnya kalau teman-teman buka channel aku sempat juga tuh bikin konten di handphone gimana cara kita ngedit thumbnail ya. Dan aku nggak pakai wajah, tapi yang paling penting adalah suara. Nah, jadi sebisa mungkin jangan pernah cuma teks doang gitu, kecuali konten teman-teman itu adalah konten estetik. Bener banget apa yang dikatakan Kak Ismail. Kalau kalian tuh pakai suara teman-teman itu kalian akan punya yang namanya personal branding. Nah, itu yang paling mahal banget di YouTube. Karena AdSense itu nggak ada apa-apanya sama personal branding. Teman-teman punya personal branding ya udah, teman-teman bisa jadi kayak Kak Ismail nih, bisa jadi kontributor YouTube, kenal sama Mas Ruben, terus bisa dapat affiliate, terus bisa dapat endorse, di paid promo dan Instagramnya bisa rame kalau teman-teman itu punya personal branding. Nah, usahakan teman-teman itu bikin konten menggunakan suara teman-teman. Nah, makanya kenapa sih saya tuh
konten karaoke, konten musik itu saya bikin di master karena saya mau pertama teman-teman tuh bikin konten original dulu gitu. Karena kalau teman-teman pasti bikin karaoke, saya bisa bilang 99% pasti teman-teman gagal. Kenapa? Karena teman-teman nggak punya jam terbang gitu. Itu konten yang bukan evergreen, konten yang beresiko banget gitu. Makanya saya taruh di level master gitu, dan sebelum masuk level master saya tuh udah wanti-wanti terus menerus gitu untuk mengatasi hal tersebut. Nah, tapi balik lagi nih ke Kinemaster, karena aku pribadi ya, kakak tuh wajib banget pakai suara kak kalau menurut aku. Biar apa? Biar audiens itu merasa dekat. Tapi kalau mau lebih mantap lagi bisa pakai suara sama teks di bawahnya. Tapi itu emang capek ya bawain suara sama teks gitu. Karena kalau pakai suara orang tuh enak kan dengerinnya. Tapi kalau pakai teks doang sih menurut aku enggak ya. Soalnya aku sering dulu waktu aku ngajar tuh, aku sering banget memperhatikan orang-orang itu dia pakai apa yang pakai teks doang itu rasanya ngebosenin banget, fatal banget kak gitu. Kecuali kita bikin konten sinematik gitu. Oh ya, sama satu lagi sinematik deh gitu. Pokoknya tergantung niche sih kak, tergantung konten gitu. Aku kan selalu bilang kan, kita tuh harus, kata kak Ismail kan kayak teorinya Pak Habibie tuh, amati teori modifikasi. Nah tapi kita harus juga bisa berinovasi. Nah jadi bikinlah sesuatu yang unik tapi jangan keluar jalur, kalau menurut aku sih kayak gitu. Nah untuk masalah monetisasi aman atau enggak, nah beruntungnya jadi selama sebulan ini kan aku kan ngajar ya di Kominfo ya. Nah itu setiap hari itu ada 70 peserta teman-teman, ada 70 peserta yang berbeda, dari kadang-kadang dari umur 18 sampai umur 46 tahun maksimal. Nah jadi tuh aku tuh ngeliat mereka bikin sebuah channel, terus aku tuh bisa belajar banyak dari mereka tentang niche mereka, dan pas mereka ngajuin monetisasi kira-kira keterima atau enggak ya. Nah jadi aku udah ngeriset nih, jadi aku udah ngeriset dan enak banget kan dulu aku kalau ngeriset channel aku kan percobaan nih. Sekarang semenjak di Kominfo aku enak nih, aku akhirnya bisa tahu nih langsung dari orang tersebut gitu sambil bisa nanya-nanya. Nah untuk konten tanpa wajah itu bisa dimonetisasi teman-teman kalau Kinemaster, karena kita ngerekam original ya, kita pakai handphone kita gitu, rekam layar itu masih bisa dimonetisasi. Kalau ngambil gambar dari Pexel bisa nggak? Jawabannya bisa. Teman-teman buka deh, teman-teman buka pexel.com, terus lihat pojok kiri di bawahnya ada namanya free to use, kita nggak ngelanggar hak cipta gitu. Jawabannya dua-duanya bisa teman-teman. Yang nggak bisa apa? Kita main konten berulang yang seperti yang dibilang oleh Kak Ismail gitu, karena biasanya untuk dismonetisasi itu alasannya konten berulang, jadi seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak Vita yang bisa aku apa yang bisa aku tambahkan gitu. Mungkin aku kembalikan ke Mbak Iya nih, Alifa. Kak Lutfi, tapi Oh kan iya. untuk konten berulang ya, misalnya ini kan saya pakai footage-nya untuk yang pertama, biasanya kan nggak langsung ke rekam layar tutorialnya ya, kayak ada, "Hai, kembali lagi di channel saya." Kayak itu kan untuk bagian depannya kan pasti pakai footage dari Pexel. Itu kan misalnya kita beberapa video pakai footage-nya sama, tapi kan misalnya kayak suaranya kan lain ya, saya kata-katanya kan beda gitu. Apa akan terdeteksi konten berulang ya? Terus kan di videonya itu saya juga tambahkan kayak watermark logo itu transparan. Apakah nanti masih kena konten berulang? Sorry, untuk watermarknya, watermark siapa Kak? Logo channel saya sendiri seperti Oke. itu. Nah, jadi pertama untuk masalah di awal ya, itu sebutannya kita biasanya menyebutnya teaser atau prolog gitu. Habis teaser atau prolog tuh gunanya tuh untuk ngangkat keresahan orang, baru kita memberikan solusi. Contoh, guys, kalian pernah nggak sih udah capek-capek bikin video nih, kalian ngupload 5 video tapi ternyata nggak ada yang nonton video kalian sama sekali. Akhirnya kalian pensiun nih jadi YouTuber. Nah, di video ini saya punya di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih cara menambah views di YouTube. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini bla 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 bla, baru ayo kita mulai. Habis itu intro video saya. Nah itu biasanya yang tadi kakak main itu adalah prolog atau teaser sebutannya. Nah itu biasanya kak kalau bisa untuk di awal kan kakak pakai footage bule tuh. Nah itu wajib banget sih kak dibikin beda-beda, karena yang main kayak gitu adalah channel 1% yang punya 2 juta subscriber. Cara main dia tuh kayak gitu, jadi dia tuh bikin openingnya tapi pakai footage yang berbeda-beda, dan calon sarjana juga sering kayak gitu kan, bikin footage-nya tuh kayak halo, tapi yang misalnya video pertama halo bule cowok, terus video kedua halo bule cewek gitu. Kita kan tinggal download aja di Pexel tuh. Jadi saran aku sih kayak gitu sih kak gitu. Oke Kak, makasih. Oke siap kak, aku kembalikan ya ke Mbak Alifa, silakan Mbak Alifa. Makasih Kak Lutfi dan Kak Ismail, dan makasih juga Kak Vita atas pertanyaannya, semoga menjawab ya Kak. Nah di sini kita udah punya ini lagi nih yang ingin bertanya selain Kak Vita. Ada yang keempat, ada Kak Hitno, silakan Kak. Halo, selamat malam Kak. Mungkin belum hadir ya. Kita bisa lanjut dulu ke yang kelima, Kak Alawi. Kak Alawi silakan Kak. Ya.
Ayo, Kak Lutfi. Halo Kak. Jadi gini Kak, channel aku kan tentang alur cerita film nih. Nah, untuk saat ini videoku itu udah nyampe 70. Lepas itu video ke-30 itu udah nyampe 12.000 views. Tapi video setelahnya itu lama-lama makin turun. Dan 2 minggu terakhir ini aku udah sering upload 2 kali sehari. Tapi viewsnya cuma 10 sampai 20 aja. Apakah butuh nunggu buat video ke-40 lagi? Atau kira-kira ada saran buat channel saya Kak? Terima kasih. Aduh, menarik nih channel Alur Cerita Film nih. Ini Kak Ismail udah mulai ini ya, apa namanya, senyum-senyum ya, karena baru banget kita bahas kemarin ya, yang Mas Budiman masalah channel Alur Cerita Film. Tapi aku serahin dulu deh ke Kak Ismail, silakan. Ini oke, alur film ya. Ini tuh bahasnya dari segi keamanan atau dari segi ininya aja ya, segi apa namanya peluangnya ya, Peluangnya aja. peluangnya ya. Oke. Alur cerita film ya udah berapa tadi 70.000 subscriber, 70.000 view. Videonya 70, tapi Oh, 70. subscriber baru 300-an. Oh gitu ya. Yang namanya alur cerita film ini kan biasanya itu kan kontennya itu nggak hanya apa filmnya, misalnya ada film Indonesia, film ini kan banyak ya. Terus minat penonton juga biasanya itu, misalnya dia yang suka film ini belum tentu dia juga suka film yang lain gitu ya. Itu sih biasanya juga ngaruh karena itu jadi campur, walaupun dia semuanya jadi alur cerita film, nggak semuanya orang suka dengan film yang sama. Jadi itu juga bisa mengakibatkan kesenjangan view. Perbandingannya itu ada yang beda-beda, ada yang ini. Jadi tergantung minat juga gitu. Seumpamanya kita pun punya subscriber banyak, aku bisa yakin sama dengan halnya tutorial. Itu kan tutorial itu misalnya orang mencari saat dibutuhkan, misalnya tentang tutorial handphone, itu orang yang ingin memperbaiki handphone aja yang mencari itu. Nanti kita upload lagi misalnya tutorial lain, walaupun masih sama-sama tutorial, itu juga nggak akan apa namanya, subscribernya nggak akan loyal terus nontonin video kita gitu, karena tetap kayak yang saya bilang tadi, belum tentu yang suka film ini nanti dia akan nonton lagi karena suka film yang akan kita upload selanjutnya. Itu sih kelemahannya dari alur cerita film. Tapi sekali dia nanti itu misalnya udah disukain, ya itu sih sebenarnya lebih cepat meledak ya alur cerita film ini. Kenapa? Karena ya orang yang seharusnya nontonnya lama, dia dengan sebentar udah mendapatkan apa yang dia inginkan sebenarnya. Tapi ya itu tadi, kita nggak bisa mastiin subscriber kita akan nonton terus karena belum tentu dia akan suka juga gitu sih kalau dari aku. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi ya. Pertama, kita tuh kalau mau bikin sebuah konten ya teman-teman, kita harus tahu kita harus tahu tentang audiens kita, target kita tuh kemana. Kita harus tahu kita mau ngincar umur berapa sih? Mau ngincar umur 18 sampai 24 tahun misalnya, anak muda, atau kita mau ngincar 25 sampai 34 dewasa, atau kita mau lebih yang dewasa lagi gitu. Nah, kita harus tahu nih audiens kita kemana. Pertama. Kedua, channel review film tuh banyak banget jenis. Ada review film India, ada review film Indonesia, ada review film Hollywood dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman perhatiin, teman-teman misalnya mau bikin review film India, nah itu audiensnya tuh ke ibu-ibu umur 40 tahun ke atas biasanya gitu teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu nih audiens teman-teman siapa pertama. Kedua, saat teman-teman udah tahu audiens teman-teman siapa, ada yang sebutan namanya adalah engage audience, di mana teman-teman harus bisa menyesuaikan gaya bahasa teman-teman untuk audiens teman-teman. Contoh channel saya di Lutfia, saya tahu nih dari audiens saya paling besar adalah laki-laki umur 18 sampai umur 24, sekitar 60% mungkin. Nah, 30%-nya adalah 24 sampai umur 34. Nah, jadi karena saya lihat nih banyak anak muda dan dewasa, jadi saya ngomongnya itu saya nggak kayak aku anda gitu, nggak, saya ngomong itu gua lu gitu, karena agar saya lebih dekat dengan audiens saya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kita harus mengenal audiens kita. Nah, biasanya banyak banget teman-teman tuh aku lihat ya, kalau selain di kelas ini aku lihat di keluarga YouTuber pemula juga, orang udah upload 40 video, dia udah pakai SEO yang benar tapi videonya sepi. Kenapa? Biasa dari dia bisa sepi. Kenapa? Biasa karena dari videonya. Pas dilihat videonya, pertama nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya intonasi, ngomongnya flat kayak halo semua, selamat datang lagi di channel gua di video ini. Nah, itu banyak banget kasus yang kayak gitu, ngomongnya flat banget. Dan yang pertama flat, kedua ngomongnya nggak asik gitu, nggak sesuai dengan audiensnya dia. Yang ketiga dari gaya pengeditannya tuh
biasanya yang aku lihat tuh kurang banget dari bagus. Makanya aku selalu nerapin kayak benchmarking kompetitor. Lihat deh audiens kalian tuh kayak gimana ngeditnya, pasti kalian berhasil. Keempat, biasanya dari thumbnail itu jauh banget sama kompetitornya gitu teman-teman. Terus yang kelima biasanya itu dari kualitas videonya. Biasa kualitas video itu 380 pixel, karena review film itu dibutuhkan adalah 1080 pixel gitu teman-teman. Harus 1080 pixel dan harus HD gambarnya. Nah sebenarnya sih saran aku pribadi ya, sebelum main review film aku sih lebih nyaranin bikin konten original dulu gitu, karena review film itu ada waktu untuk apa namanya, waktu untuk hilangnya. Iya. IQ7 deh, aku sebut deh IQ7, kan pernah hilang tuh channel. Oke, selain IQ7 siapa? Calon sarjana 10 juta subscriber nih teman-teman. Hilang juga kan? YouTube Crash juga hilang. Iya, YouTube Crash juga hilang tuh. Nah, maksudnya ada waktunya kalau main kayak gitu. Nah, makanya aku kenapa sih bikinnya di level master, biar teman-teman tuh kalau udah hilang teman-teman tahu nih. Jadi teman-teman punya channel utama dulu gitu. Aku nggak nyaranin bikin langsung channel review film. Tapi mau bikin review film nggak apa-apa, itu serah teman-teman. Tapi biasanya alasan sepi adalah dari teman-teman kalau udah nerapin SEO masih sepi biasanya dari dua, thumbnail sama kualitas video teman-teman. Teman-teman lihat deh video teman-teman cocok gak dengan audiens gitu. Karena kalau itu cocok, karena kalau itu thumbnail bagus, videonya bagus, pasti cocok gitu. Aku sama Mbak Alifa udah nyoba berapa channel? Udah nyoba 50 lebih kali channel dari tahun 2017-an. Dan aku udah ngeliat nih, kan kayak ini deh channel Lutfi Insight. Aku di YouTube aku ngapa tuh tentang channel itu. Udah melejit aku tinggal. Kayak Lutfi Bliss nyentuh 5.000 aku tinggal. Jadi aku nyoba dulu teman-teman, aku tuh selalu nyoba di awal-awal gimana cara berkaryanya. Aku lihat di Lutfi Bliss. Penonton aku main game Mobile Legend. Penonton aku siapa? Anak-anak umur di bawah 12 tahun. Cara ngebawain aku gimana? Aku harus jadi bagian dari mereka. Cara kayak gitu. Pertama gitu. Di channel Lutfi Insight, aku bahas tentang konspirasi. Audiens aku adalah 18 tahun ke atas biasanya. Cara bawain aku gimana? Ya aku ikutin cara mainnya dia. Awalnya gimana? Yaitu aku main kata-kata 3 detik pertama untuk men-trigger dia. Kayak heboh, kayak di TikTok lah. Heboh banget kan tuh 3 detik pertama. Jadi aku selalu ngikutin cara mainnya, dan di review film juga kayak gitu, wajib banget. Nah, itu harus yang selalu diingat. Dan yang paling terakhir yang mungkin aku sampaikan adalah kemarin kita baru banget bahas tentang review film sama Mas Budiman. Jadi dia ada salah satu di forum komunitas, channel dia itu ke Bennett ya karena bikin review film. Terus kata Mas Budiman, ya udah sini terus orang itu bilang soalnya teman-teman saya nggak ke Bennett gitu. Terus kata Mas Budiman, ya udah sini kirimin aja link teman-temannya gitu. Jadi kalau dikirim semua ya di Bennett semua teman-teman. Jadi kita sebenarnya untuk produk expertise juga bisa sih kita kasih referensi untuk nge-banned sebuah channel sih, sebenarnya bisa kayak gitu juga gitu. Tapi intinya teman-teman hati-hati aja kalau mau bikin konten review film, karena itu konten yang melanggar hak cipta deh, karena itu cuma sementara doang. Makanya aku bilang evergreen dulu gitu. Kalau aku saran aku sih kayak gitu ya. Mungkin itu sih Kak kalau dari aku. Oke, terima kasih ya. Oke, siap Kak. Baik, terima kasih Kak Lutfi dan Kak Ismail. Kira-kira bagaimana Kak? Apakah dari jawabannya sudah memuaskan atau sudah menjawab dari pertanyaannya? Berarti intinya ya tahu kondisi audiensnya dulu gitu ya. Pokoknya mempelajari. Iya, Siap-siap. Soalnya gini, aku tambahin sedikit ya. Soalnya gini Kak, aku kan yang tadi nih, yang kata Kak Ismail, kalau kita nggak suka sama kontennya, pasti kita gagal kan. Kakak tau nggak aku pernah bikin konten tentang bercocok tanam. Terus aku pernah bikin konten masak. Aku cara ngomongnya gimana? Iya bunda, jadi cara masaknya gini ya bunda. Masa aku ngomong kayak gitu. Nah tapi karena audiens aku ada lebih ibu, aku ngomongnya kayak gitu. Aku sesuaikan gitu loh Kak. Jadi itu penting banget soalnya, biar mereka tuh kayak ini cocok banget sama saya gitu. Itu penting banget soalnya. Kalau aku pribadi ya, gitu. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Lutfi atas tambahan penjelasannya dan juga pertanyaannya dari Kak Alawi. Nah, untuk teman-teman sebenarnya masih bisa kita buka sesi tanya jawab lagi nih. Kira-kira masih ada yang mau bertanya dari teman-teman? Mungkin dari Kak Yitno tadi ya, ingin bertanya. Silakan. Iya. Selamat malam, Mas Lutfi sama Mas Ismail dan yang lainnya. Malam Kak. Malam. Saya mau tanya, katakanlah satu AdSense dikaitkan sama 5 channel ya. Channel ini kebetulan nggak sengaja ini kena pedoman, salah satunya kena pedoman komunitas. Kan kesempatan masih ada satu lagi itu. Nah, channel yang kena teguran pedoman komunitas itu kita hapus. Terus channel yang lain katakanlah kena satu lagi, itu ada ini Pak, hasilnya kita ke ban nggak hasilnya gitu maksudnya. Ya.
dari saya dulu nih. Ya, silakan.